Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabila Farudisa, presentator pertama dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang dasar-dasar pengambilan keputusan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan dasar-dasar pengambilan keputusan. Definisi dari pengambilan keputusan. Dari banyaknya pengertian bisa disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah proses pemilihan alternatif terbaik dari banyaknya alternatif secara sistematis yang ditindaklanjuti untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi. Selanjutnya adalah dasar pengambilan keputusan. Itu ada 3. Yang pertama, rasionalitas, pengambilan keputusan yang menggunakan logika. Yang kedua, intuisi, pengambilan keputusan yang menggunakan berdasarkan pengalaman. Yang ketiga, etika, pengambilan keputusan yang menggunakan nilai-nilai yang berlaku. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis keputusan organisasi. Nah, organisasi membuat berbagai jenis keputusan untuk mengelola operasi dan mencapai tujuannya. Nah, ada berikut beberapa kategori utama keputusan dalam organisasi. Setelah hari ini kita dihadapkan pada suatu pilihan yang mana menuntut kita untuk membuat sesuatu keputusan. Nah, yang pertama yaitu keputusan strategis. Nah, apa itu keputusan strategis? Keputusan jangka panjang yang menetapkan arah atau tujuan organisasi. Contohnya itu memasuki pasar baru, terus mengembangkan produk baru, dan melakukan manajer atau akuisisi. Yang kedua yaitu keputusan taktis. Nah, apa itu keputusan taktis? Keputusan yang mendukung strategis dan mengimplementasikannya. Contohnya menentukan strategi pasar. Nah, seperti itu. Terus mengalokasikan sumber daya. Nah, yang ketiga yaitu keputusan operasional. Nah, yang mana keputusan sehari-hari yang diperlukan untuk menjalankan operasi organisasi, terus secara efisien, menjalankan operasi organisasi secara efisien. Contohnya yaitu kayak menjadwalkan karyawan, terus mengenai keluhan pelanggan, pemasaran, persediaan, menyesuaikan dengan masalah operasional, seperti itu. Yang keempat yaitu keputusan individual. Nah, apa itu keputusan individual? Yang mana keputusan yang dibuat oleh individu, organisasi, baik terkait dengan pekerjaan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Di sini ada 2, yaitu eksternal dan internal. Yang pertama yaitu eksternal yang berasal dari luar. Yang pertama itu kedudukan jabatan atau kedudukan seseorang dapat dilihat berdasarkan pangkatnya, apakah sebagai pimpinan atau bawahan, sehingga dapat ditentukan prioritas atau tidaknya mengambil suatu keputusan. Karena jika dalam mengambil suatu keputusan, jika sebaliknya seperti bawahan, tentu mereka belum berpengalaman, dia belum melihat dan mengambil suatu keputusan, sehingga jabatan atau kedudukan ini sangat berperan penting dalam mengambil sebuah keputusan. Yang kedua yaitu ada masalah, yang mana hal yang menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan yang merupakan penyimpangan dari hal-hal yang diharapkan atau direncanakan. Yang ketiga yaitu situasi, yang mana keseluruhan faktor dalam keadaan yang berkaitan dengan satu sama lain dan secara bersama-sama merancangkan pengaruh terhadap kita dan apa yang hendak kita lakukan. Yang keempat yaitu pengaruh dari kelompok lain atau juga dapat berpengaruh terhadap suatu keputusan dikarenakan kelompok lain atau organisasi yang mempunyai keputusan yang dapat dipertimbangkan oleh pemimpin organisasi
dalam menyikapi masalah dan pengaruh kelompok lain juga yang dapat menjatuhkan organisasi serta meningkatkan kelompok tersebut. Selanjutnya, yang faktor internal yang mempengaruhi pengambilan keputusan, yang pertama yaitu kepribadian tingkah laku atau karakter seseorang dalam pengambilan suatu keputusan. Itu juga sangat mempengaruhi di mana sifat manusia itu beragam dan juga harus berhati-hati dalam menetapkan suatu pilihan, sehingga kepribadian ini juga sangat berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan. Dan juga dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kebijaksanaan dan kegagasan seorang dan mengambil suatu keputusan. Yang kedua yaitu ada faktor pengalaman, yang semakin banyak seseorang tersebut mengambil keputusan, maka ia akan berani dalam mengambil keputusan dalam hal ini yang berkaitan dengan keahlian yang dimiliki oleh pemimpin atau skill yang ia miliki karena pengalaman yang pernah di dalamnya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik pengambilan keputusan. Teknik pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk menentukan pilihan terbaik di antara beberapa alternatif yang ada. Pengambilan keputusan adalah bagian penting dari manajemen dan seringkali memerlukan analisis sistematis. Beberapa prinsip dan teknik pengambilan keputusan melibatkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Berikut adalah beberapa teknik pengambilan keputusan yang umum digunakan. Yang pertama adalah teknik pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Pengambilan keputusan ini dilakukan dengan mengandalkan insting atau pengalaman tanpa menggunakan data yang lengkap. Yang kedua adalah analisis cost benefit. Teknik ini melibatkan analisis keuntungan dan biaya dari setiap alternatif yang ada. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan berdasarkan multi kriteria atau MCDM. MCDM adalah teknik yang digunakan untuk mempertimbangkan beberapa kriteria sekaligus. Yang keempat adalah teknik DLP. Teknik ini melibatkan serangkaian konsultasi dengan para ahli yang dilakukan secara terpisah tanpa saling bertemu dengan tujuan untuk mencapai konsensus dan dalam pengambilan keputusan. Dan yang kelima adalah teori keputusan bias. Teori ini melibatkan penggunaan probabilitas untuk memperkirakan hasil dari setiap keputusan yang diambil. Selanjutnya, metode-metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan ada 6 metode. Yang pertama AHP atau Analytical Hierarchy Process. Yang kedua metode PM, Priority Evaluation Matrix. Yang ketiga metode Multi Criteria Decision Analysis. Yang keempat metode Monte Carlo. Yang kelima metode Decision Tree. Dan yang terakhir metode DLP. Yang pertama metode AHP atau Analytical Hierarchy Process, yaitu memecah masalah kompleks menjadi struktur hierarki, kemudian membandingkan elemen-elemen dalam hierarki untuk menentukan prioritas dan membuat keputusan berdasarkan perbandingan. Yang kedua, metode PM atau Priority Evaluation Matrix, di mana menggunakan matriks untuk menilai dan membandingkan alternatif berdasarkan kriteria tertentu untuk menentukan opsi terbaik. Yang ketiga ada metode Multi Criteria Decision Analysis, yaitu melibatkan penilaian dan perbandingan beberapa alternatif berdasarkan berbagai kriteria yang relevan, biasanya dengan menggunakan teknik perhitungan dan model matematis. Yang keempat ada metode Monte Carlo, di mana menggunakan simulasi berbasis komputer untuk mengevaluasi risiko dan ketidakpastian dengan menghasilkan berbagai kemungkinan hasil berdasarkan berbagai skenario dan probabilitas. Yang kelima ada metode Decision Tree, di mana menggunakan diagram pohon untuk memvisualisasikan keputusan dan hasil yang mungkin, termasuk risiko dan imbalan dari setiap opsi. Yang terakhir ada metode DLP,
yaitu mengumpulkan pendapat dari para ahli melalui beberapa putaran survei anonim untuk mencapai konsensus tentang keputusan yang diambil.